Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Nisha Dwi Maharani. Saya akan menjelaskan tentang budaya dan konteks. Komunikasi tidak terjadi dalam ruang yang hampa. Yang ingin dinyatakan di sini adalah bahwa budaya Anda menetapkan perilaku komunikasi yang pantas dalam konteks komunikasi sosial dan fisik yang beragam berdasarkan peraturan yang ada. Ada 3 asumsi dasar mengenai komunikasi manusia secara langsung. Yang pertama, komunikasi diatur oleh peraturan. Sadar atau tidak bahwa manusia berharap interaksi yang mereka lakukan mengikuti peraturan yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Wood, peraturan membantu menjelaskan kode pemikiran perasaan dan juga perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Ada juga peraturan yang diikuti orang secara personal. Spitzberg menyatakan bahwa ada sejumlah peraturan yang mengatur persahabatan dan konflik. Yang menarik dari peraturan budaya adalah sama seperti budaya lain, yaitu dipertahankan dan juga dipelajari. Yang kedua, konteks membantu menerapkan peraturan komunikasi. Seperti yang dinyatakan Simanov dalam karyanya, ketentuan yang mengindikasi perilaku yang diwajibkan, disukai, atau tidak disukai dalam konteks tertentu. Dari pengalaman pribadi, Anda dapat meneliti kebenaran teori yang dinyatakan oleh Simanov. Seperti misalnya ketika Anda wawancara kerja, Anda pasti akan menggunakan pakaian yang rapih dan juga sopan, menggunakan kata-kata yang formal, dan juga berjabat tangan dengan calon atasan Anda. Namun ketika kita misalnya menonton pertandingan sepak bola, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa gaul dan juga tidak terlalu formal, dan pakaian yang kita gunakan pun lebih santai, dengan menggunakan kaos dan jeans misalnya. Ketiga, peraturan komunikasi secara budaya berbeda. Akibatnya, konsep pakaian, waktu, bahasa, tata krama, dan perilaku nonverbal akan mengalami perbedaan yang signifikan antar budaya. Seperti di Amerika misalnya, bukan hal yang tidak umum jika laki-laki dan perempuan berjabat tangan. Berbeda dengan Amerika, di Timur Tengah, pebisnis perempuan dan laki-laki menghindari berjabat tangan. Namun hal ini seharusnya tidak dianggap sebagai suatu perilaku yang kasar atau menghina, melainkan indikasi kesetiaan seseorang terhadap agama. Menilai suatu konteks. Yang pertama ada keformalan dan juga ketidakformalan. Keformalan, formalitas biasanya juga bukti cara memanggil seseorang dalam suatu budaya. Nah, jika kamu tidak mengetahui perbedaannya, maka kamu akan menimbulkan sebuah masalah. Contoh saja seperti di Jerman, mereka memperlakukan orang lain dan diri mereka sangat formal yang biasanya ini dianggap sangat ekstrim oleh kebanyakan orang Amerika. Hall dan Hall menuliskan bahwa ketidakformalan masyarakat Amerika dan kebiasaan mereka dengan memanggil orang lain dengan sapaan nama depannya membuat masyarakat atau orang Jerman tidak nyaman. Terutama ketika statusnya yang lebih rendah atau lebih muda memanggil yang lebih tua dan atasannya lebih tinggi dengan nama depan mereka. Lalu ada ketidakformalan. Ketidakformalan bergantung kepada budaya yang diteruskan oleh masyarakat dari generasi ke generasi, melalui dari apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan tanpa tahu hal tersebut alasan dilakukannya apa. Kedua, ada ketegasan dan keharmonisan interpersonal. Masyarakat Amerika dikenal dengan gaya komunikasi yang tegas.
Dalam suatu budaya di mana individualisme sangat dihargai seperti halnya di Amerika Serikat, masyarakat diharapkan untuk berinisiatif dan mengembangkan perhatian dan kesejahteraan mereka sendiri, serta bersifat langsung dan tegas ketika berinteraksi dengan orang lain. Keharmonisan interpersonal dapat sering kita jumpai dalam komunikasi budaya orang Asia. Mempertahankan hubungan harmonis dan juga menghindari perilaku agresif merupakan perhatian penting di antara bangsa Jepang. Seperti yang dituliskan Hall dan Hall, menjaga hubungan yang harmonis merupakan ciri dari bangsa Jepang dan juga mereka sangat menjaga perasaan orang lain. Tiga, ada hubungan status. Yang pertama ada egalitarian, yaitu aliran yang memfasilitasi dan mendorong keterbukaan terhadap pelaku komunikasi. Dan yang kedua ada hierarkis, yaitu biasanya ditentukan oleh kelahiran, pengangkatan, atau usia. Komunikasi antar budaya dalam konteks bisnis. Ruang lingkup bisnis internasional. Ruang lingkup bisnis internasional memiliki arti sebuah bisnis yang melampaui batas-batas negara. Dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, geografi, dan sebagainya. Max Weber, seorang penemu sosiologi modern, menyatakan bahwa jika kita mempelajari suatu sejarah perkembangan ekonomi, maka budayalah yang menjadi perbedaannya. Dalam bisnis internasional ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama perluasan penjualan atau sales expansion. Biasanya untuk barang-barang yang tidak mudah rusak, perlu adanya perluasan penjualan atau market area. Contohnya misalnya barang-barang kerajinan tangan. Kedua, mendekati sumber atau research acquisition, di mana research-nya mencakup man, money, material, mesin, method, and market. Yang ketiga, ada disverifikasi atau penganekaragaman. Biasanya, disverifikasi ini penjualan disesuaikan dengan segmen pasar, seperti selera, daya beli, dan juga fungsi barang. Contoh seperti mobil Kijang dijual di Indonesia. Dan yang terakhir, ada alih teknologi, biasanya untuk developing country atau negara berkembang. Untuk slide selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang komunikasi antar budaya dalam konteks bisnis domestik. Karena sebelum sudah dibahas dalam konteks bisnis internasional, sekarang akan dibahas tentang bisnis domestik. Jadi secara nasional maupun internasional, banyak transaksi bisnis yang melibatkan populasi yang budayanya itu beragam, yang latar belakang budayanya itu berbeda-beda. Artinya itu gimana sih? Bahwa manajemen yang sukses dalam mengelola tenaga kerja yang berbeda, bermacam-macam kebudayaan, itu membutuhkan kesadaran, penerimaan variasi nilai budaya, serta kemampuan komunikasi antar budaya. Jadi penting banget kalau misalnya kita mau manajemen yang sukses, manajemen yang benar, kita harus dalam domestik kita harus menerima perbedaan latar belakang budaya yang berbeda-beda, yang beragam. Karena apa? Karena kemampuan komunikasi antar budaya tuh penting buat satu sama lain. Dari berbagai macam budaya kita bisa ngambil nilai-nilai yang beda-beda dari setiap budaya itu. Oke. Baik, untuk slide selanjutnya, manajemen antar budaya. Sebenarnya apa sih tugas manajer bisnis itu? Udah pasti tujuannya itu buat memotivasi karyawannya untuk bekerja secara kooperatif dan produktif. Buat apa? Buat mencapai tujuan tertentu, buat mencapai tujuan perusahaan tersebut. Tapi kalau buat manajer internasional itu juga memiliki hambatan sulit karena pengaruh budaya. Kenapa? Karena budaya memiliki pandangan tentang hal yang berbeda-beda. Menurut Early and Ein, dia juga membedakan manajemen bisnis menjadi dua. Yang pertama itu gaya kepemimpinan, dan yang kedua
Bagaimana manajer menghadapi proses pengambilan keputusan dalam organisasi? Buat yang pertama, gaya kepemimpinan atau kepemimpinan manajerial. Dalam Amerika Serikat, gaya Amerika Serikat itu memiliki ciri khas gaya manajer menekankan atau doing dan being dibandingkan being atau ada. Dan Amerika Serikat itu lebih ke individualisme dibanding dengan kolektivitas, dan jarak kekuasaannya juga lebih dekat dibandingkan jarak kekuasaan yang jauh. Buat negara yang kedua itu Jepang. Aspek penting dari gaya manajerial Jepang tuh dia memiliki kesetaraan, jadi nggak ada junior, nggak ada senior, sama aja. Ada juga ungkapan Jepang yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah junior ataupun senior. Untuk negara selanjutnya itu negara Asia, Korea dan Cina. Budaya Korea Cina itu memiliki gaya manajemen yang menekankan keharmonisan kelompok, jadi jauh lebih banyak sharing satu sama lain. Tapi kalau di Cina dan negara Asia lainnya termasuk Indonesia, masih ditekankan budaya senioritas. Kenapa orang yang lebih senior itu karena lebih tua usianya dan lamanya seorang bekerja di suatu organisasi atau perusahaan. Tapi kalau senioritas di Cina itu bukan cuma rasa hormat, tapi lebih sering melumpuhkan kritik. Itu juga masuk senioritas di Cina. Buat negara yang terakhir itu Meksiko. Budaya Meksiko itu lebih jahat sih dari negara-negara Asia, karena dia punya kepercayaan bahwa setiap orang memiliki tempat, karena semua orang itu nggak setara. Mereka percaya bahwa atasan itu pasti susah buat ditemui, mempunyai hak istimewa dan punya hak bawaan diri. Tapi untuk bawahan, ya udah dia harus nurut sama atasannya mau apapun perkataannya. Dan untuk perbedaan yang kedua, gaya pengambilan keputusan. Kalau di Amerika, pengambilan keputusan itu diambil oleh sekelompok eksekutif yang dianggap memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan atas perusahaan. Untuk perbedaan yang kedua itu gaya pengambilan keputusan. Di Amerika, dia itu meningkatkan model top down, jadi pengambilan keputusan itu diambil oleh sekelompok eksekutif yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan. Dan sama juga halnya kayak di Arab dan Nigeria. Kalau di Arab ada ungkapan yang menekankan bahwa kerjakan seperti apa yang saya katakan pada Anda. Jadi instruksi itu jelas banget buat bawahannya tanpa menenggar atau mengizinkan bawahan buat ngasih instruksi atau masukan. Dan kalau di Nigeria, dia tuh ada ungkapan juga yang menekankan bahwa kalau ada manajer yang dapat masukan dari orang lain dan diikutin, itu merendahkan kredibilitas seorang manajer. Tapi berbeda dengan negara Jepang, di mana ini merupakan contoh yang tepat dari budaya di mana proses pengambilan keputusan itu lebih disukai oleh kelompok dibandingkan dengan pendekatan pribadi. Jadi kayak demokratis banget, lebih sharing antara anggota kelompoknya dibanding seorang manajer yang punya hubungan khusus atau kedekatan khusus pada orang lain. Nah, untuk negara Jepang ini beda dari 3 negara sebelumnya, karena ini merupakan contoh yang paling tepat di mana budayanya ini dalam proses pengambilan keputusan itu jauh lebih suka dari hasil kelompok, dari persetujuan kelompok dibanding dengan pendekatan pribadi atau seseorang yang spesial. Nah, kalau di Jepang ini beda dengan model top down Amerika, dia itu lebih ke bottom up atau lebih dikenal dengan bahasa Jepangnya Ringiseido. Untuk slide selanjutnya, komunikasi dalam konteks ruang lingkup bisnis multikultural. Perkembangan kemampuan bisnis dalam pasar multinasional ini menantang usaha para pebisnis dalam konsep universal seperti manajemen, negosiasi, membuat keputusan, dan manajemen konflik seringkali dilihat dengan cara yang berbeda dalam budaya yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita dapat mengalihkan perhatian kita terhadap konteks bisnis antar budaya, yaitu tentang protokol bisnis. Kenapa?
karena protokol bisnis ini melibatkan bentuk perayaan, etiket, dan kode perilaku yang benar. Dan di dalam protokol bisnis ini diperkenalkan buat Anda beberapa variasi protokol seperti hubungan awal, sapaan, penampilan pribadi, memberi hadiah, dan hal-hal tabu. Buat yang pertama, hubungan awal. Ketika terlibat dalam bisnis internasional, cara di mana Anda menetapkan hubungan dapat meliputi mengirimkan email, membuat panggilan telepon, surat formal, atau menggunakan seorang perantara. Di mana prosedur ini berbeda-beda setiap budaya. Jadi Anda nggak bisa menyamakan dengan budaya Anda. Salah satunya ini di Jepang, seperti yang dikatakan Nishiyama, kalau pendekatan di Amerika itu melalui surat perkenalan, tapi kalau di Jepang ini tidak berlaku, malah sebaliknya sama sekali nggak efektif. Yang jauh lebih efektif menurut Jepang itu pertemuan tatap mata yang formal, yang tujuan memperkenalkan suatu produk. Dan sama halnya dengan masyarakat India, di mana masyarakat India memiliki perilaku yang sama mengenai pertemuan pertama. Dan kalau di Mesir, jika ada janji buat bertemu rekan bisnis di Mesir, Anda harus mengirimkan surat perkenalan lebih dahulu kepada kontak person Mesir yang dapat memfasilitasi suatu pertemuan. Dan kalau di Afrika, itu wajib memakai jasa perantara. Karena ada patah Kongo yang menyatakan teman dari teman kita adalah teman kita juga. Biasanya menyatakan juga bahwa perantara dapat membukakan pintu, memastikan kunjungan Anda diterima, dan menilai prospek proposal yang Anda rencanakan. Tapi kalau di Cina, itu kebalikannya. Untuk yang kedua, cara menyapa. Di Amerika Serikat, menggunakan kata hai pada rekan bisnis itu gak apa-apa jatuhnya, tapi buat negara-negara di dunia mengatakan kata hai pada orang asing, apalagi kolega bisnis, itu dapat merusak perkenalan pertama. Dan kalau di Amerika Serikat juga lebih memanggil nama itu nama pertamanya. Tapi kalau di Cina, biasanya nama pertama itu nama keluarga, dan nama di kata keduanya itu baru nama aslinya dia. Jadi misalkan namanya Wong Jintao, tapi kalau di Inggris atau di Amerika itu pasti dipanggilnya Mr. Wong, padahal sebenarnya Wongnya itu Wong keluarga, harusnya dipanggil itu Mr. Jintao. Nah, ada juga gerakan nonverbal yang beda nih artinya di Cina di Cina dengan di Barat. Contohnya anggukan kepala. Kalau orang Cina ngangguk itu berarti menghargai si pembicara, bukannya menyetujui apa yang pembicara itu katakan. Dan untuk di India dan budaya Hindu lainnya, sapaan sosial umum itu dengan namaste, dengan menekankan kedua belah tangan ke dada seperti berdoa dan sedikit memukul ke arah orang lain, namaste gitu. Untuk yang ketiga, penampilan pribadi. Kalau di Amerika itu budaya yang sangat informal banget, yang santai banget. Pebisnis muda itu kadang berbisnis hanya menggunakan kaos polo dan juga celana jeans. Tapi di Meksiko itu berbanding terbalik, karena menurut Meksiko kesuksesan dihubungkan dengan penampilan. Dan di banyak negara Asia juga kaum eksekutif itu berpakaian sesuai dengan mode dan mengharapkan rekannya untuk mewujudkan aura sukses yang sama. Jadi pakaian profesional penting dalam perkumpulan bisnis formal di negara-negara Asia. Buat yang terakhir, pemberian hadiah. Kalau dalam Amerika, memberi hadiah dan membayar uang sebelumnya itu dianggap penyuapan. Dan di Cina juga telah membentuk undang-undang menetapkan ini. Pertukaran hadiah tetap menjadi protokol bisnis yang umum. Namun, perwakilan bisnis internasional harus membedakan antara apa yang dianggap hadiah dan apa yang dianggap suap. Dan kalau di Jepang, mengharapkan kalau misalkan kita dapat hadiah dari rekan bisnis dari Jepang, mereka mengharapkan Anda langsung membuka hadiah tersebut. Tapi kalau di Thailand, itu dianggap gak sopan kalau kita langsung buka hadiah tersebut. Jadi lebih baik Anda terima dan langsung disimpan dulu, baru nanti lain kali baru Anda buka. Nah, jadi
kami menyarankan sebelum terbang ke negara tujuan Anda harus belajar dulu tentang budaya atau kebiasaan dari negara-negara tersebut, karena kita nggak bisa menjadi negara kita sendiri tidak bisa menjadi tolak ukur bagi negara-negara lain. Selanjutnya, saya Anissa Zara akan menjelaskan mengenai negosiasi bisnis antar budaya. Dalam dunia bisnis, proses negosiasi sangatlah penting. Diperkirakan bahwa sekitar 20% kaum eksekutif internasional menggunakan waktunya untuk bernegosiasi. Negosiasi antar budaya sangatlah penting dalam perjanjian hak paten, ekspor-impor di setiap usaha komersial lintas budaya. Negosiasi domestik maupun internasional melibatkan perwakilan dari organisasi yang berbeda, bekerja untuk mencapai keputusan yang saling menguntungkan, di mana dalam waktu yang sama berusaha untuk mengurangi konflik, perbedaan, dan kesalahpahaman. Untuk mencapai semua itu, maka diperlukannya sebuah negosiasi antar budaya. Berikutnya, persepsi atau negosiasi yang berbeda. Budaya berperan penting ketika perwakilan dari latar belakang yang berbeda berkumpul untuk berusaha mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam hal ini, negosiasi lintas budaya merupakan hal yang menantang karena peserta negosiasi lintas budaya dipengaruhi gaya menawar di negara masing-masing. Oleh karena itu, pasti gaya menawar di negara masing-masing berbeda kan? Terjadilah persepsi yang berbeda saat bernegosiasi. Oleh karena itu, kita perlukan seorang negosiator untuk bernegosiasi dalam mencapai keputusan bersama. Nah, untuk itu kita harus memilih negosiator. Dalam pemilihan negosiator, status sosial atau organisasi dari seseorang negosiator merupakan pertimbangan yang sangat penting. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan itu pertama, seorang negosiator harus memiliki pengetahuan tentang topik permasalahan yang dinegosiasi apa, dan seorang negosiator itu harus menguasainya. Yang kedua, hubungan keluarga. Yang ketiga, pengalaman negosiasi, usia, status, dan pengetahuan teknisi, serta atribut pribadi. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai berpartisipasi dalam negosiasi antar budaya. Berikut ada beberapa hal yang dapat menimbulkan masalah ketika kita bernegosiasi antar budaya. Yang pertama itu mengenai formalitas dan status. Pandangan budaya terhadap formalitas, gelar, dan status dapat mempengaruhi cara berpakaian, berkomunikasi, dan tindakan seseorang. Oleh karena itu, hal ini perlu banget dipertimbangkan. Contohnya aja, masalah yang terjadi kan, Amerika ketika bernegosiasi lebih bersifat informal yang cenderung mengurangi penggunaan gelar. Berbeda dengan orang Jepang dan orang Korea yang ketika bernegosiasi lebih bersifat formal. Mereka menggunakan gelar, panggilan yang sopan ketika bernegosiasi. Yang kedua itu karena kecepatan dan kesabaran. Kecepatan suatu negosiasi terjadi berbeda secara budaya dan harus dipahami oleh semua orang yang akan berbisnis dalam lingkungan antar budaya. Contohnya, negosiasi yang dilakukan oleh orang Amerika merupakan negosiasi yang lebih cepat gitu dalam mengambilkan keputusan. Berbeda dengan negosiasi yang dilakukan orang Jepang, orang Korea, India, dan sebagainya. Mereka melakukan negosiasi lebih lambat dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, sering terjadi masalah-masalah dalam negosiasi antar budaya tersebut. Oleh karena itu, kita harus bisa saling mengerti satu sama lainnya. Selanjutnya itu, ada perbedaan dalam menyatakan emosi. Pernyataan emosi oleh negosiator bisnis dapat mempengaruhi hasil dari suatu transaksi bisnis. Setiap negara memiliki makna yang beda. Contohnya aja, orang Amerika menganggap formal ketika orang menggunakan perilaku nonverbal untuk mengungkapkan perasaan. Sementara di Jepang, Korea, Indonesia, mereka beranggapan bahwa itu hal yang dapat merusak keharmonisan, kayak menggunakan komunikasi nonverbal bisa aja itu bisa ditangkap berbeda gitu sama orang Asia. Sementara di Amerika itu fine-fine aja menggunakan itu, tidak masalah. Nah, yang selanjutnya itu bahasa langsung dan tidak langsung. Gaya komunikasi verbal yang dilakukan oleh negosiator, terutama ketika diterapkan pada penggunaan bahasa langsung dan tidak langsung, hal ini menyebabkan sumber kesulitan dalam bisnis internasional. Contohnya, orang Cina, Jepang, Korea, dan Indonesia sangat menghargai nilai.
Oleh karena itu, mereka menggunakan gaya komunikasi tidak langsung, sementara orang Amerika lebih berbicara to the point, yang mana mereka menggunakan bahasa langsung. Oleh karena itu, sering terjadi masalah karena bahasa yang digunakan. Selanjutnya itu bukti dan kebenaran. Interpretasi budaya terhadap bukti dan kebenaran dapat berbeda. Untuk menjadi negosiator yang sukses, yang penting untuk mengetahui hal ini. Contohnya, banyak orang Amerika untuk cenderung bergantung pada observasi objektif untuk menyatakan fakta, sementara orang Amerika Latin keputusan kadang berdasarkan data subjektif dan didukung oleh perasaan subjektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengembangkan kemampuan negosiasi antar budaya. Yang pertama itu, kita harus bersiap dengan mempelajari semua hal yang dapat dipelajari mengenai budaya tuan rumah sebelum negosiasi dimulai. Jadi kita harus mempelajari budaya-budaya yang dimiliki sama lawan negosiasi kita, entah perilaku, bahasa, tata krama, sehingga kita dapat beradaptasi dalam budaya mereka. Yang kedua, kembangkan sensitivitas waktu. Maksudnya, jika kita orang Amerika yang cenderung mengambil keputusan secara cepat, maka kita harus bisa beradaptasi dengan orang-orang yang di Asia dengan mengambil keputusan lambat. Sementara kebalikannya juga, sementara jika kita orang Asia, kita harus bisa beradaptasi jika bernegosiasi dengan orang Amerika. Selanjutnya itu, dengarkan dengan seksama lawan negosiasi. Selama bernegosiasi, kita usahakan mendengarkan lawan bicara kita sedang membicarakan apa, sehingga negosiasi dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya itu belajar menoleransi ambiguitas. Di sini kita bertoleran dengan budaya lawan negosiasi kita. Kita harus bisa memaknai apa yang mereka katakan dan jangan melihat mereka dengan pandangan budaya kita, sementara kan budaya kita sama budaya mereka beda, oleh karena itu kita harus toleransi dengan itu. Dan selanjutnya itu 5, cobalah untuk menempatkan persetujuan. Jadi kita harus bisa mengambil keputusan secara dua pihak gitu, jangan mau keras kepala gitu, jadi harus bisa mengkompromi bareng-bareng dari dua kelompok itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen konflik antar budaya. Pertama itu, perspektif Amerika atau pandangan Amerika. Amerika bilang, apabila dalam negosiasi ada perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, maka dapat menyatakannya kepada manajemen yang tingkatnya lebih tinggi. Selain itu, mereka juga mempunyai beberapa cara dalam memanajemen konflik antar budaya mereka. Yang pertama itu dengan cara menghindar, dikenal sebagai penyangkalan atau pelarian diri, merupakan strategi yang berdasarkan asumsi mereka bahwa konflik akan hilang setelah kita acuhkan. Yang kedua yaitu akomodasi. Sangat erat hubungannya dengan menghindar. Perbedaannya, akomodasi itu lebih membuat senang orang lain. Jadi ketika kita terjadi konflik antar budaya, kita buat senang lah lawan konflik kita sehingga kita bisa berdamai. Selanjutnya itu ada kompetisi. Kompetisi merupakan suatu hal yang fundamental di Amerika. Oleh karena itu digunakannya dalam manajemen konflik. Jika ada konflik, orang Amerika akan menanggapinya dengan kompetisi. Nah, selanjutnya itu ada kolaborasi. Kolaborasi merupakan pandangan bahwa kedua belah pihak bekerja sama dalam memanajemen konflik untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi jika ada konflik di suatu negosiasi, orang Amerika biasanya juga kolaborasi dengan orang yang dikonflikin itu supaya mendapatkan tujuan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada dari perspektif internasional. Pertama itu dari Yunani. Orang Yunani memiliki pendekatan ekspresif terhadap konflik dan bangga terhadap tradisi mereka, yaitu argumentasi dan debat. Nah, berarti orang Yunani itu manajemen konfliknya itu dia berargumentasi dan berdebat dengan lawan konflik antar budaya tersebut. Yang kedua, Cina. Orang Cina merasa lebih nyaman menghindar dan atau berkompromi sebagai taktik dalam konflik. Orang Cina ini menghindar nih, dan bisa juga dia berkompromi. Itu merupakan taktik mereka. Selanjutnya, orang Jepang. Orang Jepang menggunakan taktik diskusi dalam kelompok kecil dan menggunakan perantara yang terpercaya dalam mengatasi konflik. Berarti, orang Jepang dalam mengatasi konflik antar budaya
Mereka mendiskusikannya dalam kelompok kecil, lalu menyampaikannya melalui perantara yang terpercaya dalam mengatasi konfliknya tersebut. Yang keempat ada budaya Latin. Budaya Latin dalam menghadapi konflik dengan cara menunjukkan nilai budaya mereka. Mereka mengasih tahu lawan konfliknya dengan memberitahu budaya-budaya yang mereka miliki. Selanjutnya itu budaya Eropa. Orang Swedia menggunakan solusi menang-menanglah dalam negosiasi. Jadi orang budaya Swedia itu mereka ketika mengatasi manajemen konflik mereka harus menanglah. Selanjutnya, mengatasi konflik antar budaya. Pertama, identifikasi isu yang melibatkan masalah. Kita harus mengetahui, kita harus mengidentifikasi masalah apa sih yang terjadi di antara negosiasi tersebut, apa yang harus diselesaikan, mengapa itu bisa terjadi, kita harus tahu. Yang kedua itu, jagalah pikiran agar tetap terbuka. Dalam mengatasi konflik tersebut, kita jangan berpikiran dan berpandangan pada diri kita saja. Kita harus terbuka dengan pandangan orang lain yang berkonflik dengan kita. Janganlah egois dengan apa yang ada pada diri kita. Kita harus juga mendengarkan apa yang dikeluarkan oleh lawan konflik kita. Terus janganlah terburu-buru. Dalam mengatasi konflik ini, hendaknya kita lakukan dengan kepala dingin dan tidak terburu-buru dalam mengatasinya. Dan yang keempat, jagalah konflik agar berpusat pada ide dan tidak orangnya. Dalam mengatasi konflik tersebut, kita janganlah berpusat kepada orangnya dan jangan sampai kita menyudutkan orang tersebut dan lupa tentang konflik apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan asal nuduh-nuduh orangnya, kita harus berpusat kepada idenya atau apa yang menyebabkan konflik tersebut. Selanjutnya, teknik menghindari konflik. Yang pertama, menggunakan pronominal kolektif. Maksudnya, pronominal kolektif di sini, ketika kita sedang bernegosiasi dengan seseorang, hindari menggunakan kata-kata yang langsung merujuk pada orang seperti namanya. Lebih baik kita ganti dengan kalimat-kalimat kata-kata pengganti yang lebih sopan seperti Anda, saya, kami. Jangan langsung menyebutkan nama. Yang kedua itu, ulangi komentar orang lain seobjektif mungkin. Kita harus bisa mengulangi apa yang orang lain bicarakan kepada kita sehingga tidak ada kesalahpahaman lagi. Kita harus bisa mendengarkannya dengan baik. Yang ketiga, cobalah untuk menyampaikan sebanyak-banyaknya poin ke persetujuan. Ketika sedang negosiasi, ketika kita mempunyai banyak poin persetujuan dibanding poin perdebatan atau ketidaksetujuan, itu dapat meminimalisir konflik. Oleh karena itu, banyaklah poin persetujuan dibandingkan poin tidak setuju.